adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Nah adik-adik, kalau Kak Dewi dan Kak Desi menanyakan kabar kalian, kalian menjawab Puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik, senang sekali hari ini Kak Desi dan Kak Dewi bisa menemani adik-adik dalam ibadah Minggu 16 Agustus 2020. Nah untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Happy-nya ya. Desi mau tanya, cita-cita adik-adik apa? Nah, Desi, Cita-cita saya jadi guru. Wah, guru bagus sekali Kak Dewi. Nah, adik-adik di rumah cita-cita kalian apa? Nah, ada yang mau jadi dokter ya? Terus apa lagi? Ah, ada juga mau jadi tentara. Apa lagi? Ih, Kak Dewi ada yang mau jadi polisi juga. Guru? Wah, itu semua adalah cita-cita yang sangat bagus. nah adik-adik, apapun cita-cita kita, apapun cita-cita kalian, dan dimanapun kita berada, kita semua harus selalu menjadi laskar Kristus. Yuk kita menyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang berangkat. Saya laskar Kristus yang berangkat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Jadi buat adik-adik di rumah, kalian boleh titipkan ke orang tua agar orang tuanya membawa ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Sesaat tadi kami sudah memberikan persembahan. Engkau berkati Tuhan sehingga berkat-berkat itu dapat digunakan dalam pelayanan sekolah minggu kami ke depannya. Dan yang masih ada pada orang tua kami, tolong Tuhan berkati juga sehingga dapat dipergunakan dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, mana Alkitabnya? Ayo, coba perlihatkan Alkitab adik-adik. Sudah siap kan? Selanjutnya kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sambil memegang Alkitab kalian, kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian Alkitab buku Terindah. Tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik, mari menyediakan, mempersiapkan Alkitabnya yang ada di rumahnya masing-masing. Karena itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan, kami diperbolehkan kembali mengikuti ibadah online. Di dalam ibadah online ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami, sertai kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengarkan bersama dapat kami pahami dan kami mengerti. Bahkan firman-Mu ini Tuhan, kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati kami, jauhkan kami dari hal-hal atau gangguan-gangguan yang bisa menghalangi ibadah kami pada saat ini. Biarlah ibadah kami pada saat ini Tuhan dapat berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita memulai membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kakak pilih terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, judul cerita kita pada pagi hari ini berjudul Berbuah Banyak di dalam Yesus. Berbuah banyak di dalam Yesus. Nah, sebelum kakak mau melanjutkan cerita pada pagi hari ini, kakak mau bertanya dulu deh. Siapa yang kenapa pohon mangga itu bisa berbuah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa pohon mangga yang mempunyai pohon besar itu bisa berbuah? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ternyata pohon mangga itu berbuah karena ia mempunyai ranting-ranting. Dari setiap pohon itu mempunyai ranting. Nah, dari ranting-ranting itulah menghasilkan buah. Iya, jadi pohon, baik pohon mangga, pohon jambu, ataupun pohon-pohon apapun yang ada di rumahnya adik-adik masing-masing pasti mempunyai ranting-ranting. Nah, dari ranting-ranting itulah, dari setiap pohon menghasilkan buah. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, ia menggunakan perumpamaan orang yang menanam anggur. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan orang menanam anggur. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mempunyai kedekatan. Tuhan Yesus bisa menjalin relasi dengan murid-muridnya. Itu ia mengumpamakan dirinya dengan murid-muridnya sebagai pohon anggur dan ranting-ranting dari pohon anggur tersebut. Nah, kakak mau bertanya lagi deh. Adik-adik di rumah sudah pernah tidak makan buah anggur? Dan sudah pernah tidak lihat buah anggur? Pastilah sudah pernah melihatnya, bahkan sudah pernah memakannya. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dan kakak mau sampaikan bahwa di dalam pohon anggur itu, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur, dan ranting-rantingnya inilah Tuhan Yesus mengumpamakan sebagai murid-muridnya. Iya, jadi pohon anggur ini
Pohonnya ini adalah Tuhan Yesus. Nah, dari pohon ini ada ranting-rantingnya. Nah, ranting-rantingnya inilah sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Iya. Nah, ternyata juga adik-adik, dari pohon anggur ini menghasilkan ranting sekaligus juga menghasilkan buah. Tapi ternyata adik-adik, dari pohon anggur ini ada macam-macam kehidupan atau ada macam-macam keadaan dari setiap ranting-ranting yang ada pada pohon anggur ini. Mau tahu tidak adik-adik yang ada di rumah? Ranting-ranting apa saja yang ada di dalam pohon anggur ini? Nah, coba perhatikan yang kakak pegang ini. Nah, yang pertama, pohon anggur ini rantingnya tidak berbuah. Yang pertama adalah pohon anggur ini mempunyai ranting yang tidak berbuah sama sekali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, coba bayangkan bagaimana tindakan dari adik-adik jika adik-adik di rumah memiliki pohon seperti ini. Pohon seperti ini. Terus pohonnya ini tidak berbuah, tidak menghasilkan buah lewat ranting. Nah, apa yang dilakukan oleh adik-adik? Nah, pastinya adik-adik akan memangkas atau memotong pohon itu, lalu dibiarkannya kering. Setelah kering, baru dibuang ke dalam api. Iya. Nah, adik-adik, adakah di antara adik-adik yang mau menjadi seperti ranting ini? Mau menjadi seperti pohon anggur yang menghasilkan ranting yang tidak berbuah? Mau tidak adik-adik mau menjadi seperti ini? Ya, tentunya adik dan saya pastinya tidak mau. Siapa sih yang mau menjadi seperti pohon anggur yang tidak menghasilkan buah? Tidak maulah saya. Pasti juga adik-adik di rumah tidak mau. Nah, bagaimana caranya supaya pohon anggur ini menghasilkan buah? Nah, bagaimana caranya? Nah, ada firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa di dalam ayatnya yang kelima, di situ ayatnya yang keenam, barang siapa yang tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam kamu dan akan berbuah. Iya, jadi adik-adik yang ada di rumah, kita mau menjadi pohon anggur yang bisa menghasilkan buah yang banyak, supaya kita bisa tinggal di dalam Tuhan Yesus bersamanya. Nah, itu pohon yang pertama, pohon yang tidak menghasilkan buah sama sekali. Ya. Nah, yang kedua yaitu pohon anggur yang berbuah tetapi berbuahnya hanya sedikit. Iya, jadi pohon anggur ini dia berbuah, tapi buahnya tidak banyak. Hanya mungkin 1, 2, 3 buahnya dari ranting-ranting
yang ada pada pohon anggur ini. Tahu tidak apa sebabnya adik-adik, kenapa dia berbuah tapi buahnya sedikit? Ada yang tahu tidak kenapa? Nah, ternyata dari pohon anggur ini ternyata daunnya banyak. Iya, daun-daunnya ini banyak menutupi ranting-rantingnya, sehingga ranting-rantingnya ini tidak menghasilkan buah yang banyak. Nah, bagaimana caranya supaya menghasilkan buah yang banyak? Ya, pastinya kita akan bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita rawat, kita jaga dengan cara bagaimana? Kita berikan pupuk, ya, kita berikan pupuk atau kita siram supaya pohon ini bisa menghasilkan buah. Nah, pohon yang ketiga, pohon anggur yang berbuah banyak. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa sih yang mau jadi seperti pohon ini? Ayo, siapa yang mau? Nah, tentunya adik-adik yang ada di rumah dan juga kakak sangat mau menjadi pohon anggur yang berbuah banyak. Nah, ada lagi satu yang terakhir, pohon anggur yang berbuah lebih banyak. Iya, pohon anggur yang berbuah lebih banyak. Nah, coba lihat adik-adik. Nah, mulai dari bawah sampai ke akar, mulai dari bawah sampai ke atas, ini ada buah-buahnya loh. Ini menghasilkan buah yang banyak, yang lebih banyak. Ya, memiliki atau menghasilkan buah yang lebih banyak sampai ke puncaknya itu ada juga buahnya. Nah, otomatis adik-adik dan kakak mau seperti pohon anggur ini yang menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, pertanyaannya, pohon manakah yang adik-adik di rumah mau pilih, atau pohon manakah yang adik-adik mau jadikan diri adik sebagai pohon dari ranting-ranting ini? Apakah pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga, atau pohon keempat? Nah, tentunya kita atau adik-adik yang ada di rumah mau menjadi pohon anggur yang menghasilkan ranting lalu menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah lewat ranting, menghasilkan buah yang lebih banyak? Caranya supaya kita bisa berbuah lebih banyak lagi dibanding dari pohon-pohon anggur yang 3 itu. Nah, Tuhan Yesus menuntut kita, mengharapkan kita agar kita dapat berbuah banyak. Bagaimana caranya kita bisa berbuah banyak? Berbuah lebih banyak lagi, menghasilkan buah-buah yang banyak. Coba, ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama yaitu rajin berdoa. Ya, Tuhan Yesus suka kalau anak-anaknya rajin berdoa. Dalam keadaan apapun kita harus rajin
berdoa. Dalam susah, dalam senang, kita harus selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus yang kedua, apa lagi? Ayo. Yang kedua adalah rajin membaca Alkitab. Nah, ayo, siapa di sini yang selalu rajin baca Alkitab di rumahnya? Kalau adik-adik yang di rumah yang malas-malas membaca Alkitab, mulai dari sekarang Alkitabnya selalu dibaca, selalu dibuka, supaya kita bisa berbuah banyak seperti pada pohon anggur ini yang menghasilkan buah banyak. Apalagi contoh yang bisa kita lakukan supaya kita dapat berbuah banyak, supaya kita bisa dekat sama Tuhan. Apalagi ada lagi. Yang ketiga adalah rajin ke sekolah minggu. Nah, ini di sini nih adik-adik semua pasti rajin sekolah minggu tidak? Pastilah anak Tuhan harus rajin ke sekolah minggu. Tidak boleh malas-malas. Nanti ke sekolah minggu kalau mau ketemu sama temannya, itu tidak boleh. Ya, jangan ke sekolah minggu baru nanti ke sekolah minggu kalau ada maksudnya, ada janjian sama teman-temannya. Itu tidak benar. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain yaitu mendengarkan perintah orang tua. Karena orang tua adalah wali Tuhan. Iya, orang tua adalah wali Tuhan. Makanya kita tidak boleh membantah perintah orang tua agar Tuhan Yesus selalu dekat dan tinggal bersama kita. Oke? Nah, adik-adik, melalui pelajaran hari ini, melalui firman Tuhan hari ini, yang harus kita lakukan adalah saya dan adik-adik yang ada di rumah mau mengakui kesalahan, menyadari kesalahan kita. Setelah kita menyadari dan mengakui kesalahan kita, baru kita bisa tinggal bersama Yesus. Kita bisa dekat dengan Yesus. Ketika kita sudah dekat dengan Yesus, ketika kita sudah melakukan kehendak atau kemauan Tuhan Yesus bisa dilakukan dengan baik, nah, disitulah kita bisa menghasilkan buah-buah yang banyak. Nah, ketika kita menghasilkan buah-buah yang banyak, anak-anakku sekalian atau adik-adikku sekalian di rumah, mari kita kembangkan sikap ini dengan cara lebih banyak lagi mendekatkan diri, berdoa, dan membaca Alkitab supaya firman Tuhan semakin melekat pada diri kita, seperti pada pohon anggur ini yang berbuah banyak sehingga buahnya melekat pada setiap ranting-rantingnya. Karena sekali lagi adik-adik, ranting-ranting dari setiap pohon atau dari pohon anggur ini itu dilambangkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus atau sebagai anak-anak Tuhan Yesus.
Nah, bagaimana supaya kita menjadi ranting yang menghasilkan buah yang banyak? Ya, itu tadi yang sudah Ibu sebutkan. Oke? Firman Tuhan. Amin. Adik-adik, bagaimana ibadah kita hari ini? Seru tidak? Seru. Nah, adik-adik, untuk membantu adik-adik lebih mengerti firman Tuhan yang hari ini telah kita dengarkan bersama, adik-adik boleh mencoba menjawab pertanyaan di bawah ini. Sekarang kita menyanyikan sekali lagi lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ada ucapan terima kasih yang kami angkat kepadamu pada saat ini Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dan juga cinta kasih Tuhan yang masih tetap kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Bukti dari kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan pada saat ini kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan, agar kami dapat mengerti, mengelola, bahkan menanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan, firman-Mu saat ini mengajarkan kami bagaimana kami menjadi pohon anggur yang menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Karena itu Tuhan, mampukan kami, ajar kami Tuhan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa dan selalu menghasilkan buah-buah yang lebih banyak lagi. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Bapa di sorga, kepadamu pada saat ini kami menyerahkan kehidupan dari adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, yang ada di rumah mereka masing-masing. Walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain dalam ibadah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, tetap kami syukuri dan kami nikmati sampai saat ini. Karena itu Tuhan, berkati adik-adik kekasih kami, khususnya bagi adik-adik kami yang sementara menuntut ilmu. Engkau memberkati mereka Tuhan, menyertai mereka dalam menuntut ilmu, dalam memperjuangkan diri mereka dalam memperoleh pendidikan. Walaupun saat-saat seperti ini Tuhan, dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk
untuk bisa memperoleh pengetahuan. Walaupun mereka bersekolah hanya dari rumah mereka masing-masing, yaitu lewat online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan tetap memelihara bahkan menjaga anak-anak adik-adik kekasih kami ini. Biarlah adik-adik kekasih ini dapat menuntut ilmu, memperjuangkan diri mereka untuk memperoleh pendidikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat orang tua dari adik-adik kekasih kami, adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan, Engkau menyertai, melindungi, bahkan memberikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah orang tua dari adik-adik kekasih kami tetap di dalam lindungan dan tuntunan tangan Tuhan. Dan biarlah orang tua kami ini tetap menjalani kehidupan mereka seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa buat pekerjaan, usaha-usaha yang digeluti atau yang dikerjakan oleh orang tua dari adik-adik kekasih kami, adik-adik sekolah minggu kami. Berkati Tuhan, sertai. Biarlah lewat campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, usaha bahkan pekerjaan yang dilakukan digeluti orang tua dapat dikerjakan dan dilakukan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan lewat pekerjaan-pekerjaan itu, lewat usaha-usaha itu ada hasil, ada berkat yang diterimanya. Dan kami meyakini dan kami percaya bahwa berkat itu yang kami terima, yang diterima oleh orang tua dari adik-adik sekolah minggu, itu asalnya dari Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kami para pengasuh, para pendidik. Tuhan sertai kami, agar kami dimampukan, agar kami diberi kesehatan, kekuatan dalam mengangkat tugas dan pelayanan ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tugas ini asalnya dari Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah, yang mungkin ada dalam keadaan kelemahan tubuh. Mari Tuhan sertai, Tuhan berikan kesembuhan, berikan pemulihan kembali, agar adik-adik kekasih kami ini bisa mengikuti ibadah online kami minggu depan bersama dengan teman-temannya yang lain. Bapa di sorga, segala pergumulan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kami, melindungi kami, menuntun sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, sambut sempurnakan. Dan Tuhan sendiri sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kak Dewi dan Kak Desi berharap adik-adik bisa menjawab pertanyaan yang tadi dengan benar. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah online kita minggu depan. See you. Nah, adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu penutup Hati-hati Gunakan